Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Firdaus, NIM 4152300071. Di sini izin untuk menjawab kuis UTS dari mata kuliah Matematika dan Statistik Dasar. Jadi pertama-tama di sini kita udah ada soal pertama, yaitu konversikan bilangan berikut. Di sini ada beberapa bentuk ya yang disuruh. Ini pertama ada desimal, ada biner, ada oktal, dan juga ada heksadesimal. Pertama untuk soal yang bagian A, di sini dari desimal pergi ke biner. Caranya kita menggunakan modulo ya. Jadi dibagi sampai habis. Jadi 78 dibagi 2, karena biner ini kan 2 ya, basisnya 2. Jadi dibagi 2 sampai habis. Jadi pertama-tama 39, sisanya nggak ada, 0. Nah ini dibagi berapa yang mendekati ya, dibagi kalau dikali 2 mendekati 39, yaitu 19, punya sisa 1. Lanjut lagi dikali berapa yang hasilnya 19 yang mendekati, yaitu 9 ya, 9 dikali 2 itu 18, sisanya 1. Lanjut lagi di sini 4, ada sisa 1 juga. Lalu di sini 4 bagi 2 kali 2 sisanya 0. Lalu di sini 1 ya, 0. Jadi cara nulisnya tuh nanti kita bakal ke atas sini, dari sini ke atas. Jadi jawabannya tuh untuk binernya ada 1 0 0 1 1 1 0. Ini untuk binernya sudah ketemu. Ini terus saja di sini ya, 1 0 0 1 1 1 0. Lanjut untuk bagian oktal, di sini sama aja kayak biner, modulo juga. Cuma di sini kita ada dibagi 2, kita baginya bagi 8. Jadi di sini untuk oktal di sini dibagi 8, 78 dibagi 8, maksudnya di modulo 8. Berapa sih yang dikali 8 hasilnya mendekati 78? Yaitu ada 9. 9 dikali 8 itu ada 72 ya, berarti 9. 78 dikurang 72 adalah 6. Di sini taruh di sini sisanya, lalu di sini mendekati lagi 8 kali 1, sisanya 1. Maka jawabannya adalah 116. Ini jawabannya 116 dalam bentuk oktal. Oke. Lanjut di sini untuk bagian heksadesimal, heksa ya. Sama aja kayak dua berikut sebelumnya. Kita dibagi kali-kali ini dibagi 16. Jadi di sini modulonya 16 dari 78. 78 ya. Berapa yang dikali 16? Hasilnya mendekati 78. Jawabannya itu 4. 16 kali 4 itu 64. Di sini 4. 78 dikurang 64 adalah 14. Di sini sisanya. Dikarenakan 14 ini kalau di heksa itu tulisannya jadi E ya, bukan 14 tapi E. Jadi jawabannya ini 4E 16. Jadi kurang lebih. Jadi jawabannya ini untuk oktalnya ada 116. Di sini untuk heksanya ada 4E. Oke, sudah. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, untuk bagian yang B, di sini kita konversinya awal dari biner. Jadi yang disuruh pertama adalah dari biner ke desimal. Caranya gampang. Di sini kita tinggal pertama-tama jabarin aja tuh binernya. Ada 1 0 1 1 0 0 0. Nah, di sini tuh tiap biner tuh punya perhitungan sendiri. Misalnya dari sebelah kanan ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Nah, nanti ini tinggal dikali ya masing-masing. Anggap aja yang 0 ini udah mati, jadi yang turun tuh sebelah sini aja. 2 pangkat 3 itu ada 8, 2 pangkat 4 ada 16. Oke, lanjut di sini ada 2 pangkat 6 itu ada 64. Jadi tinggal kita tambah ya hasilnya. Hasilnya sama dengan 88 untuk desimalnya. Oke. Lanjut untuk bagian oktalnya, mirip-mirip sama ini. Bedanya kita bagi tiap digit itu 3 bagian.
Jadi kayak gini. Kita bagi masing-masing 3 dari kanan ke kiri ya. Jadi berarti ini 0 0 0 kita bagi 1 1 0 kita bagi 1 kayak gini. Nah ini tinggal kayak tadi, ini tinggal diturunin aja ya perkaliannya. Tapi ini berulang ya, berulang. Jadi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini juga bakal diulang lagi, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini juga 2 pangkat 0. Ini tinggal dikali aja. Ini 0 0 0 0. Ini ada 1 tambah 2 tambah 0. Oh, jadi di sini ada 1. Lanjut di sini hasilnya 1, ini 3, ini 0. Kita ambil dari kiri ke kanan ya. Maka jawabannya adalah 130 dalam bentuk oktal. Kita tulis di sini jawabannya. Nah, lanjut untuk bagian heksadesimal. Untuk heksa sebenarnya sama aja, mirip kayak tadi. Bedanya ini dibagi 4 ya, 4 digit. Jadi kita mulai lagi 4 digit dari sebelah kanan binernya. Itu ada 0. Maaf. Agak sampingan aja biar muat. Di sini ada 0 0 0 1. Kita bagi. Lanjut lagi ada 1 0 1. Kayak tadi, ini hierarkinya ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Habis garis kita reset lagi dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Tinggal dikali ya ke bawah. Yang 0 berarti di sini kayak gini kurang lebih. Ini ada 0 pangkat, ini ada 0 di sini. 0 0. Yang nyala cuma ini doang, itu 8. Tambah. Sebenarnya nggak gini ya, kita ngitungnya tuh dibalik ya, dari kanan ke kiri. Jadi dari ini dulu 0 tambah 0 tambah 0, di sini baru 8. Itu. Lanjut di sini ada 1 tambah 0 tambah 4. Kita jumlahkan, yaitu sini ada 5, sini ada 8. Dari kiri ke kanan. Jadi maka hasilnya bentuk heksadesimalnya adalah 58. Begini. Sudah, tinggal kita tulis di sini. Jadi kita lanjut untuk bagian C dan D. Di sini dari C, sekarang kita mulai dari oktal ya. Dari oktal ke biner. Caranya gampang. Sebenarnya ini kayak tadi ya, kayak biner ke oktal, cuma yang dibalik. Jadi caranya untuk pergi ke biner. Pertama-tama kalian tuh harus pisahin 6 dan 7. 6 dan 7. Dan di sini kita masing-masing memberikan dua angka ini 3 digit angka biner. Jadi di sini kita kasih angka biner di sini 3 digit ya. Nah, habis itu kita seperti biasa udah tahu ya, ini hierarkinya ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Sama ini juga. Jadi kita nyalain sampai berapa sih hasilnya, sampai nanti tambah-tambahan jadi 7. Jadi di sini tuh 1, di sini kita tambahin ini 1 1 1 nyala. Kenapa? Karena ini 1, ini 2, ini 4. Ini kalau ditambah semua hasilnya bakal 7. Lanjut untuk bagian sini, satunya kita matiin aja. Jadinya 2 tambah 4 aja. Kayak gini. 1 1, ininya 0. Nah, lanjut di sini hasilnya 67. Jadi bentukan binernya adalah seperti ini. 1 1 0 1 1 1. Kayak gitu. Kayak gini, kita tulis aja 1 1 0 1 1 1. Lanjut untuk pergi ke desimal dari oktal, caranya gampang. Untuk ke desimal tuh kalian tinggal perlu mengkalikan aja. Ini tentu 7, kalian jadikan kayak gini, dikali 8. Jadi pertama-tama kayak gini ya, 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, dan seterusnya dari kanan ke kiri. Jadi dari sini dulu 7 dikali 8 pangkat 0.
Selanjutnya untuk bagian 6 dikali 8 pangkat 1. Oke. Lanjut di sini jawabannya adalah 7 ditambah 48. Hasilnya adalah 55. Oke. 55 untuk desimalnya. Untuk desimalnya berarti 55 di sini sudah ketemu. Lanjut yang terakhir itu di heksadesimal. Dikarenakan oktal itu nggak bisa langsung ke heksa ya. Jadinya tuh mau nggak mau oktal ini harus cari langkah lain, yaitu kita menggunakan perantara si biner di sini ya. Caranya, saya bisa juga pakai desimal, cuman saya lebih prefer pakai biner. Jadi baru dari biner baru kita ke heksadesimal. Langsung aja dari sini biner. Kayak tadi sebelumnya ya. Kalau di heksa ini kita bagi 4. Jadi di sini 1110 kita bagi. Terus di sini 1 sama 1. Ya kan? Lanjut di sini kita turunin aja. Kayak gini ya, kita tadi 2/1, 2/0, 1/2, 2/3. Kita turunin dari sini dulu. 1 tambah 1 kali 2/1 sama dengan 2, tambah 1 kali 2/2 sama dengan 4, tambah 0. Ini juga sama, 1 tambah 2. Di sini maka jawabannya adalah 3. Terus di sini jawabannya adalah 7. Maka hasilnya adalah 37 untuk heksadesimal. Aduh, maaf. Ini agak berantakan. Jadi 37. Nah, untuk bagian yang B di sini mulai dulu dari heksa ya, kita mulai sekarang ke biner. Caranya gampang. Di sini A ini maksudnya 10 ya. Jadi 1, 10, 5. Jadi kita bagi 3. 1 di sini, 10 di sini, sama 5. Dan masing-masing kita beri 4 digit angka biner. Di sini ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lanjut di sini seperti biasa hierarkinya kita sudah tahu ya. Untuk pangkat ini kayak gini dan seterusnya. Jadi untuk mencapai ini kita harus tambah-tambahin sendiri manual. Jadi di sini 1 tambah 4, maka di sini angka ini nyala. Ini 1, di 2 kita matiin, di 4 kita nyalain. Saya matiin aja. Maka hasilnya bakalan 1 tambah 0 tambah 4 tambah 0, 5. Lanjut di sini untuk 10 berarti 4 sama 6 ya. 4 sama 6 atau 8 dengan 2. Nggak ada ya 6 ya. Berarti 8 sama 2. Di sini berarti kan ini kan 2/3 8, maka 8 kita nyalain sama 2 kita nyalain di sini. Sisanya kita matiin aja. Maka hasilnya bakalan 0 tambah 2 tambah 0 tambah 8. Hasilnya 10 di sini. Lanjut untuk 1, kita nyalain satunya aja. Sisanya kita matiin. Oke? Masuk. Sekarang tinggal kita, ini jawabannya. Dari sini kita hitung ya, dari kiri ke kanan. Jadi 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1. Jawabannya ini untuk bukan bidannya, atau mungkin kita bisa sederhanakan tulis saja jadi kayak gini aja. 1 1 0 1 0 0 1 0 1 kayak gini. Karena ini nilainya literally sama ya. Kita ketemu jawabannya, kita hapus saja. Lanjut untuk bagian pergi ke heksa, sama aja kayak sebelumnya. Ini tinggal dikali bukan heksa ya, ini desimal ya. Kalau desimal tuh tinggal dikali 16 pangkat berurutan kayak tadi oktal. Jadi sini tuh 1A5. Maksudnya itu 1 10 5 ya. Maka ada 5 dulu di sini. 5 dikali 16 pangkat 0. Oke?
Lanjut di sini ada 10 kali 16 ya. 10 kali 16 pangkat 1 tambah terakhir tuh 1 kali 16 pangkat 2. Kita turunin aja, ini 5 tambah 160 tambah 256. Kita hitung ya, 256 160 ya. 6 ini 11 416 tambah 5, maka jawabannya 421 ya. Jawabannya 421 untuk bentuk desimalnya. Oke, tinggal tulis ya, 421. Lanjut untuk bentuk oktal. Seperti yang tadi saya bilang ya, teks saya itu nggak bisa langsung pergi ke oktal ya. Maka di sini kita akan menggunakan perantara biner. Ke biner dulu, baru kita pergi ke oktal. Ini binernya kita bagi, kalau oktal ya, berarti heksa biner ke oktal kita bagi 3. Bagi satu masing-masing kita bagi 3 digit ya. Jadi dari sini dulu 101 kita bagi, 001 kita bagi, lanjut lagi 011 ya kan. Lanjut di sini kita turunin aja. Ini pangkatnya kayak biasa tadi, semuanya sama aja. Jadi ini 1 tambah 0 tambah 4, ini 0 tambah 0 tambah 4, ini 0 tambah 2 tambah 4. Maka di sini kalau kita turunin bakalan jadi 6, ini jadi 4, ini jadi 5. Kita ambil dari kiri ke kanan, jadi maka hasilnya adalah 645 untuk bentukan oktalnya. Sekian untuk nomor 1. Lanjut untuk soal selanjutnya, itu tentukan nilai X dari persamaan linear berikut. Di sini soal bagian A ada 4 X plus 5 min 2 X plus 3 sama dengan 3 X plus 14 min 2 kali 5 min X plus 9. Jadi langsung aja kita jabarkan ya jawaban A. Kita langsung kali-kaliin aja biar cepet ya. Di sini 4X dikali 5 sama dengan 20, min 6 dikali 2X itu min 12X dikali min 6 kali 3 itu sama dengan min 18, sama dengan 3 kali X itu 3X, 3 dikali 14 itu 14 kali 3, 3 kali 4 12, 3 kali 3 42 ya. 3 kali 14 itu 42, min 2 kali 5 itu min 10. Sorry, saya hapus dulu. Min 2 kali min X itu plus 2X plus 9. Lalu sini kita turunin ya. Ini kita pindah-pindahin dulu luasnya 4X terus min 12X. Kita pindahin juga 3X ini min 3X, terus juga ini ada 2X min 2X. Terus ini ada 42 min 10 plus 9. Ini kita pindahin jadi min 20. Ini juga kita pindahin jadi plus 18. Lalu sini 4X, 4 dikurang 12 itu ada 8. Lalu 4 kurang 4X dikurang 12X min 3X min 2X. Jadi sini ada min 8X, min 11, min 14. Ya kan? 4X, 8X, 8X, 3 itu 11, 13X, maaf, min 13X ini. Min 13X, lanjut di sini 42 dikurang 10 tambah 9, min 20 plus 18, 42, 10, 32 tambah 9, 32, 41 min 20 itu 21 tambah 18 itu 39. 39, maka di sini X 39 bagi 13, ya kan? Berarti X sama dengan min 3 ya. Jawabannya. Ini X sama dengan min 3 ya jawabannya. Bagian dua langsung aja kita pertama-tama nih kali dulu buat menyamakan penyebutnya dulu, menghilangkan penyebutnya ya. Jadi di sini kita bakal kali 30 ya. Maka bakalan di sini jadi 30 2x plus 1 min 3 kurang 30
2x plus 5 min 5 sama dengan 30 kali 2 tuh 60 tambah 30 x min 1 per 6. Nah, kita tinggal bagi-bagiin aja ini sama ini. Jadinya hasilnya bakalan sini 10 2x plus 1 ya. Sini min 30 bagi 5 adalah 6 2x plus 5 sama dengan 60. 30 ini 5 x min 1. Lanjut di sini kita langsung kalikan aja. Ini ada 20x plus 20 plus 10 maksudnya. 20x plus 10 min 6 kali 2 min 12x min 30. Lanjut di sini ada 60 tambah 5x min 5. Oke, lanjut aja di sini kita pindah-pindahin dulu tugasnya. X dengan x, 20x dikurang 12x dikurang 5x. Oke. Lanjut di sini ada 60 min 5. Lalu di sini ada 10, kita min 10 di sini. Lalu di sini ada min 30. Ini tambah 30 ya, ini karena min di sini jadi 30 ya. Oke. Lanjut di sini kita jumlahkan dulu semuanya. 20x min 12 itu ada 8x min 5 sama dengan 3x. Oke, di sini 60 kurang 5 kurang 10 tambah 30. Ini 90 kurang 15 75. Maka x hasilnya adalah 25. Jejak selesai. Di sini jawabannya x 25. Oke, sudah selesai ya untuk nomor 2. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3 itu ada tentukan akar x, y, dan z dari persamaan linear berikut. Jadi kita disuruh untuk mencari nilai x, y, dan z dari tiga persamaan ini. Ada persamaan pertama yaitu 2x plus 3y min z sama dengan min 5. Persamaan kedua ada x min 4y plus 2z sama dengan 21. Dan persamaan ketiga ada 5x plus 2y min 3z sama dengan 4. Jadi pertama-tama kita harus hilangkan salah satu variabelnya. Untuk di sini kita akan memasangkan dua pasangan ya. Yang pertama di sini saya akan mencoba menghilangkan variabel z terlebih dahulu. Dengan pertama-tama saya akan memasangkan 1 dengan 2. Oke. Di sini kita akan menggunakan metode eliminasi. Maka kita akan mengeliminasi setiap persamaan ini satu persatu ya. Jadi 1 dengan 2 yaitu di sini 1 dan 2. Di sini kita mulai eliminasinya dari sini. Ada 2x plus 3y min z sama dengan min 5. Bawahnya ada x min 4y plus 2z sama dengan 21. Di sini untuk eliminasi pertama-tama kita harus persamain dulu ya nilai z-nya. Di sini saya akan mengkalikan persamaan 1 dengan kali 2, maka di bawah juga saya kali 1 ya, biar nanti z-nya bisa hilang. Lanjut di sini hasilnya ada di bawah. Di sini hasilnya ada 4x plus 6y min 2z sama dengan min 10. Di sini ada x min 4y plus 2z sama dengan 21. Di sini dikarenakan ini tipenya berbeda, ini minus sama plus, maka di sini kita tambah aja keduanya biar nanti si z ini nilainya habis. Oke. Lanjut aja, di sini ada 4x tambah x sama dengan 5x. Sama dengan 5x. 6 tambah min 4 sama dengan 2y. 6y min 4y 2y. Di sini hangus z 10 min 10 tambah 21 sama dengan 11 di sini. Maka ini adalah persamaan keempat. Oke. Ini bakal jadi persamaan keempat. Oke. Lanjut di sini kita bakal bikin persamaan baru juga, yaitu persamaan kedua yaitu 1 dengan persamaan 3. Kita bakal buat eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3 di sini. Itu tadi ada 2x plus 3y min z sama dengan min 5 dengan 5x
plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Di sini agar bisa dieliminasi kita harus samakan dengan Z lagi karena kita mau ngilangin Z dulu. Nah di sini Z-nya atasnya saya akan kali 3, bawahnya akan saya kali 1. Lanjut di sini bawahnya hasilnya ada 6x 9Y min 3Z sama dengan min 15. Bawahnya di sini tidak berubah kali 1. Nah dikarenakan ini sama-sama min kita kurang aja. Lanjut di sini 6 kurang 5x sama dengan x. 9-nya dikurang 2y 9-nya dikurang 2y sama dengan 7y. Lanjut lagi ini nilainya ini habis. Lalu di sini min 15 ditambah 4 sama dengan min 11 ya. Nah, ini adalah persamaan kelima kita. Oke? Ini kan kita catat dulu di sini. Lanjut di sini persamaan keempat itu ada 5x. 5x plus 2y sama dengan 11 sebagai persamaan keempat. Lalu di sini ada lagi x plus 7y sama dengan min 11 sebagai persamaan kelima. Nah, lanjut di sini kayaknya nggak perlu dihapus ya. Ini masih ada space, kita gunakan space di bawahnya aja. Di sini sekarang kita akan mengeliminasi kedua persamaan ini untuk mengeliminasi salah satu variabelnya. Oke, langsung saja persamaan keempat dengan persamaan kelima di sini. Maka tadi ada 5x plus 2 ya sama dengan 11 dengan x plus 7y sama dengan min 11. Di sini karena di sini paling gampang kita hilangin x dulu, maka kita akan mengkalikan ini kali atas dengan kali 1, bawah dengan kali 5. Oke. Lanjut. Di sini hasilnya di bawah ada atasnya nggak berubah 5x plus ini gambarnya agak aneh. 5x plus 2y sama dengan 11, bawahnya 5x plus 35y sama dengan min 55. Di sini kita kurang. Berarti di sini kita kurang aja. Di sini aja kita lihatnya ya kurangnya. Maka di sini kita 5x sudah hilang, 2 dikurang 35 yaitu min 33y sama dengan 11 ditambah 55 sama dengan 66, maka y sama dengan min 2. Sudah ketemu y pertama di sini, y sama dengan min 2. Maksudnya y-nya ya bukan y pertama, y sama dengan min 2 di sini. Kita patenkan dulu di sini. Nah, sudah ketemu ya. Lanjut di sini. Selanjutnya kita akan masukkan nilai ini ke salah satu dua persamaan ini ya, yang ada setnya. Biar gampang, saya akan memasukkan ke persamaan di 4. Oke, maka di sini y sama dengan min 2 kita masukkan ke dalam persamaan keempat, yaitu 5x plus 2y sama dengan 11. Maka di sini kita taruh aja 5x plus 2 min 2 sama dengan 11. 5x 2 kali 2 min 4 ya, min 4 sama dengan 11. 5x min 4 kita kesini ditambah sama dengan 15. X sama dengan 3 di sini ketemu ya. Jadi di sini udah ketemu x-nya 3. Oke? Nah, ini urutannya agak-agak off ya. Harusnya x, y, z. Oke. Lanjut di sini 2 ini sekarang kita akan masukkan ke dalam persamaan di 1 sampai 3. Di sini yang paling gampang saya akan mencobakannya ke persamaan ke 1 ya. Jadi y x sama dengan 3, min 2. Ini misalnya kayak gini.
kita masukkan ke persamaan 1 ya. Itu di sini langsung aja 2x plus 3y min z sama dengan min 5. Jadi kita masukkan ya x dan y kebalik ya sih. Maaf, maksudnya bukan y dan x, tapi x dan y. Nah kayak gini, nggak boleh berubah ya, nggak boleh kebalik. X sama y 3 sama min 2. Jadi di sini x-nya kita masukkannya 3 di sini tambah 3 dikali min 2 min z sama dengan min 5. Lanjut di sini ada 6 tambah ini 6 min 6 juga min z sama dengan min 5. Maka di sini karena ini udah habis ya sisanya. Di sini min z sama dengan min 5, maka z sama dengan 5. Ketemu z-nya 5. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan penyelesaiannya yaitu 3, min 2 sama 5. Sudah ketemu ya? Ada x, y, z-nya yaitu 3 min 2 sama 5 ya. Ini. Oke? Sekian untuk nomor 3, cukup mudah dan simpel lah. Lanjut, sekarang untuk nomor 4. Soalnya itu selesaikan persamaan berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. Di sini kita udah dikasih 3 bagian soal, itu kita kerjakan dulu bagian pertama yaitu bagian A, 2x kuadrat min 4x min 3. Jadi maksudnya apa sih persamaan melengkapi kuadrat sempurna tuh gimana ya? Jadi caranya tuh simpel aja. Di sini kita jawab dulu ya. Untuk bagian A di sini, pertama-tama kita tulis dulu ya. Rumusnya 2x kuadrat min 4x min 3. Ini agar gampang kita faktorkan, kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya bakalan kayak gini. X kuadrat min 2x x kuadrat min 2x. Oh iya benar, saya kira saya salah soalnya. Min 3 per 2, karena di sini 3 nggak bisa bagi 2 ya. Lanjut di sini sama dengan 0. Di sini kita pindahkan dulu luasnya. X kuadrat min 2x, 3-nya kita pindahin ke sini, jadi 3 per 2. Nah, di sini si B ini 2x ya, B. Maksudnya lengkap ini persamaan dengan kuadrat sempurna itu B dibagi 2, lalu nanti bakal dipangkatkan 2. Kayak gitu, Pak. Jadi di sini B-nya itu ada 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dipangkat 2 sama dengan 1, maka nanti bakal ditaruh ke dua sisinya. Hasilnya 1 di sini tambah 1, di sini tambah 1. Oke, kayak gitu. Lanjut di sini tinggal kita gabung ya. Jadi x kuadrat jadi x dalam kurung min 1 pangkat 2. Oke, di sini juga kita tambahin ya. Jadinya ini jadinya 3 plus 2 tambah 1 sama dengan 5 per 2. Kurang lebih kayak gitu. Ya, lanjut di sini kita hilangkan kuadratnya dengan menambahkan akar di kedua sisi. Jadi di sini jadi x min 1, sedangkan di sini jadi akar plus minus 5 per 2. Oke? Lanjut di sini kita bisa pindahin x sama dengan 1 plus minus 5 per 2. Nah, ini masih belum bisa kita jadikan jawaban karena ini bentukannya masih irasional ya. Soalnya kenapa? Nggak mungkin per-peran tuh bawahnya tuh penyebutnya itu berbentuk akar ya. Jadi kita harus hilangin dulu akar untuk penyebutnya. Di sini kita bisa lakukan merasionalkan bentuknya dulu. Oke? Di sini x sama dengan 1 plus minus, kita bagi 2 dulu ya, kita pisah dulu. Ini akar 5 per akar 2 di sini. Nanti kita tinggal kali dengan penyebutnya ya, kayak gini. Oke, kita kali dengan penyebutnya.
ini dirasionalkan ya. Rasionalkan agar nanti bilangannya tidak imaginary, ya kan? Lalu di sini bawahnya 5 kali 2, kita pada dulu sini 1 plus minus akar 5 kali akar 2 sama dengan akar 10. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 tuh bisa diakarin 2. Jadi kayak gini kurang lebih. Siap. Oke, jadi jawabannya untuk X1 nya sama dengan 1 plus akar 10 per 2, dan X2 nya adalah 1 min akar 10 per 2. Jadi kayak gini jawabannya, oke? Kita tulis dulu sini jawabannya. X1 nya 1 plus 10 akar 10 per 2, X2 nya 1 minus akar 10 per 2. Oke? Kita lanjut untuk nomor 2. Maksudnya bukan nomor 2, bagian B. Untuk bagian 2, di sini pertama-tama kita tulis dulu B-nya ya. Kita tulis dulu soalnya 5x kuadrat plus 10x plus 2 sama dengan 10. Ini agar gampang kita faktorkan, seperti biasa kita bagi dulu biar ini x kuadratnya itu satu aja ya, gampang difaktorin. Kita bagi dengan 5. Jadinya di sini x kuadrat plus 2x plus 2 per 5 gini. Soalnya 0. Kita tidak luaskan terlebih dahulu di sini di x kuadrat plus 2x. Ini pindah luas ke sini jadi 2 per 5. Di sini 2-nya seperti biasa kita melengkapi kuadratnya, yaitu 2x dibagi 2 sama dengan 1. 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Kita akan tambahkan 1 di kedua luas ini. Oke? Di sini kita bisa sederhanakan jadi kayak gini. Oke. Pangkat 2 sama dengan di sini min 2 per 5 ditambah 1. Oke, berarti di sini 3 per 5. Ya. Sudah ketemu di sini 3 per 5. Kita sekarang akan menghilangkan bentuk kuadratnya dengan menambahkan akar di dua sisi. Ini kita akarin jadi x plus 1 sama dengan di sini akar 3 per 5. Jangan lupa plus minus. Oke. Nah, kita pindahin juga luasnya jadi x sama dengan min 1 plus minus 3 per 5. Nah, dikatakan kita masih belum bisa mengambil ini sebagai jawaban, ini bentukannya masih imajinari. Kita bakal merasionalkannya dulu terlebih dahulu. Nanti di sini kita rasionalin dulu bentuk hasilnya. Jadi x sama dengan min 1 plus minus kita bagi 2 dulu, itu akar 3 per akar 5. Di sini kita kalikan dengan penyebutnya, oke? Biar bentuk rasional. Jadi kali akar 5 dikali akar 5 di sini. Maka hasilnya bakal seperti ini, min 1 plus minus 3 dikali 5 sama dengan akar 3 dikali akar 5 sama dengan 15, akar 15. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 25. Akar 25 adalah 5. Nah, seperti ini. Oke? Kurang lebih jawabannya seperti ini sudah bisa dianggap benar ya. Maksudnya ini belum jadi. Jawabannya kurang lebih seperti ini. Jadi x1 tuh min 1 plus akar 15 per 5, dan x2 dengan min 1 min akar 15 per 5. Kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya menyederhanakannya lagi, jadi min 5 plus 15 per 5 kayak gini. Ini juga sama, bisa min 5 min akar 15 per 5. Tapi kita nggak perlu pakai ini, kita pakai ini aja ya. Kita pakai ini aja sebagai jawaban. Maka jawabannya di sini adalah x1 nya min 1 plus akar 15 per 5, x2 sama dengan min 1 min akar 15 per 5.
Untuk bagian C sekarang seperti biasa kita tulis soalnya di sini 3x kuadrat plus 12x min 18 sama dengan 0. Untuk memudahkan perputarannya kita bagi 3 biar nanti si x kuadratnya satu nilainya. Ya biasa x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan ruasnya, juga kita melengkapi kuadratnya dengan cara x kuadrat plus 4x. Ini 6-nya pindah ke sini jadi 6. Lalu 4 dikali 4 dibagi 2 adalah 2, dan 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Maka di sini plus 4, di sini juga plus 4. Oke? Lalu di sini kita bikin bentuk kuadratnya, yaitu x kuadrat plus 2. Ini x plus 2 pangkat 2 kayak gini kurang lebih, oke? Sama dengan 10. Lanjut di sini untuk menghilangkan kuadratnya kita beri kedua ruas akar. Jadi di sini x plus 2 sama dengan akar 10 plus minus ya, lupa. Lalu di sini x sama dengan 2 plus minus 10 kayak gini. Oke, lanjut di sini maka jawabannya adalah ini maaf ini minus ya, minus 2 plus minus akar 10. Maka jawaban x satunya adalah min 2 plus maaf saya kelupaan, min 2 plus akar 10. X keduanya yaitu min 2 min akar 10 kayak gitu kurang lebih. Oke, lanjut kita hapus saja di sini. Jadi x satunya tadi min 2 plus akar 10, x 2 nya min 2 min akar 10. Oke, ini jawabannya nomor 3 ya, nomor 4 ya. Sekian untuk jawaban nomor 4 pada begini. Ya, lanjut untuk yang terakhir, nomor terakhir yaitu nomor 5. Gambarlah kurva dari fungsi kuadrat ini. Jadi sini fungsinya adalah y min x kuadrat plus 4x min 3. Pertama-tama kita akan menentukan arah parabola dengan cara kita akan ngecek nih si a ini lebih besar atau lebih kecil dari angka 0. Karena kan bentukan ini kan a ya. Maaf, ini saya jabarkan dulu. A-nya ini 1, B-nya ini 4, C-nya ini min 3. Jadi sini karena a-nya ini 1, maka a-nya ini lebih kecil dibanding 0. Jika a lebih kecil dibanding 0, maka bentuk parabola, maksudnya arah parabola akan terbuka ke arah bawah ya. Terbuka ke bawah kayak gini. Nah, kalau salahnya lebih besar nanti bakal buka ke atas. Lanjutnya di sini kita akan mencari titik potong sumbu y. Memotong sumbu y. Ya, maaf. Jadi caranya itu kita bikin si x ini menjadi 0. Kita aplikasikan langsung, yaitu di sini y sama dengan min x plus 4x min 3. Kita jadikan 0 sih, 0. Maka di sini y yaitu min 3, maka di sini titiknya adalah 0. Maaf. Titiknya adalah 0, min 3. Kayak gini kurang lebih. Di sini adalah titik A. Titik A ini dia titik yang akan memotong sumbu y. Jadi di sini untuk bagian C itu memotong sumbu x. Memotong sumbu x. Maaf. Di sini caranya pertama-tama kita harus cari diskriminan dulu, yaitu dengan cara D sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Langsung aja biar cepat-cepat. Di sini B kuadrat yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16 dikurang 4 dikali min 1 min 4 dikali min 3 sama dengan min 12. Min 12 4 dikali min 1 min 1 dikali min 3. Maaf, harusnya bukan min tapi 12 ya. 12 hasilnya itu 4. D sama dengan 4. Dikarenakan D sama dengan 4, jika D lebih besar dibandingkan 0, maka dia akan memotong 2 titik. Ini D-nya ini memotong 2 titik berarti ya. Maka dia akan memotong 2 titik.
Jika D-nya sama dengan 0, maka dia akan memotong satu titik. Dan jika D-nya itu di bawah dari 0, dia tidak akan menyinggung garis sumbu X. Kita lanjut aja di sini mencari sumbu X-nya, berarti di sini kita tinggal cari Y-nya sama dengan 0. Lanjut di sini berarti min X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan 0. Ini kita buat 0. Di sini sebelum kita lanjut, pertama-tama kita pisahkan dulu minnya. Maka di sini kita pisahkan minnya. Jadinya di sini X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Oke? Lanjut di sini, maka ketemu hasil jawabannya adalah yang pertama adalah di sini X min 1 dengan X min 3. Tapi dikarenakan tadi kita buang dulu minnya, kita balikin lagi minnya ke sini. Nah, di sini maka jawabannya X-nya sama dengan, harusnya X-nya sama dengan, kalau saya di sini X min X sama dengan 1 sama dengan 0, min X sama dengan 1, X sama dengan kayaknya jangan salah ya. Oh enggak, maaf. Maka X sama dengan 1 di sini. Saya salah sedikit keliru. Dikarenakan ini harusnya ininya nih kalau dikali ininya min X plus 1 sama dengan 0, maka di sini X min X sama dengan min 1, X sama dengan 1. Jadi X tetap 1 ya. X pertama adalah 1 nih kayaknya. Berarti gitu. Lanjut untuk kedua, X sama dengan 3. Di sini kita udah ketemu nih titiknya nih. Yaitu titik pertama itu titik di sini aja. Titik B itu dari sini 1,0, lalu titik C 3,0 di sini. Sudah ketemu. Lanjut di sini kita terakhir mencari titik puncak ya. Di sini aja titik puncak di sini dengan rumus kayak gini. Rumus titik puncak tuh oke, yaitu min B 2 dikali A sama min D 4 dikali A. Kurang lebih gitu. Langsung aja kita aplikasikan di sini. Min B berarti min 4 dikali 2 kali min 1 dengan, maaf, D nya itu 4 berarti min 4 juga dikali 4 kali min 1. Maka di sini kita ketemu hasilnya yaitu 4 min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Lalu di sini min 4 dibagi min 4 sama dengan 1. Sudah ketemu di sini titik P. Maka di sini kita sudah ketemu semua ya komponen-komponen yang dibutuhkan. Kita langsung aja bikin grafiknya di sini. Sudah nggak sketch ya? Di sini aja lanjut aja ya. Nah, kita pertama dari sini dulu kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 kayak gini. Oh ya, kita juga bisa bikin titik bantu biar gampang untuk bikin gambaran. Cuman kita nggak perlu. Untuk sekarang kita langsung aja di sini. Pertama titik dari titik puncak dulu, yaitu titik puncaknya tuh di 2,1 di sini ya. Di 2 sama 1 maka di sini. Ini titik P. Lanjut di sini kita akan masukkan juga titik B dan titik C-nya. 1,0 juga di 3,0. 1 ini 3. Lanjut juga kita akan memasukkan titik A di sini, yaitu 0,-3. Berarti 0,-3 di sini. Sekarang tinggal kita bikin grafiknya aja, kurvanya. Tinggal ditarik. Kurang lebih kayak gini kurvanya. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas kuis UTS matematika dan fisika dasar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.